Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel Alifia Nada Putri. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan terfokus kepada pembelajaran MTS kelas 7 semester 1, yang mana topik pembelajarannya yaitu materi Al-Quran Hadis. Di mana materi ini kita akan membahas pada bab Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Pada pembelajaran kali ini, kita akan berpusat kepada beberapa komponen materi pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama lain Al-Quran, kemudian pengertian hadis, dan selanjutnya yaitu kita akan mengetahui fungsi Al-Quran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian Al-Quran pada poin yang pertama ini, yaitu Al-Quran secara bahasa merupakan kata kerja dari qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Kemudian Al-Quran secara istilah adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Pada poin selanjutnya kita akan mengetahui nama-nama lain Al-Quran. Pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui nama Al-Quran yang pertama yaitu Al-Furqan, yang dimana Al-Furqan ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1, yang mana artinya adalah Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Selanjutnya, nama lain Al-Quran pada pembelajaran kali ini yaitu Alkitab, di mana Alkitab ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yang mana artinya adalah kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pada poin selanjutnya kita akan mengetahui tentang fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran ini ada beberapa poin. Yang pertama, fungsi Al-Quran yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Selanjutnya, fungsi Al-Quran adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan selanjutnya, fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber ajar, pengontrol, dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan kitab Taurat. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hadis, di mana pengertian hadis ini secara bahasa adalah hadis artinya baharu, tidak lama, ucapan pembicaraan, cerita. Namun secara istilah, hadis adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi SAW baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada beberapa poin yang akan kita ketahui. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran, di mana hadis dapat mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, hadis dapat menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak ada atau yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran.
Selanjutnya, hadis dapat menguraikan, menjelaskan, dan merincikan ayat yang global atau mujmal di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, hadis juga dapat membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Itulah tentang materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.